great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain, there is salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain, there is salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory.
Ya, Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena kita masuk dalam minggu kedua bulan September. Hari ini tanggal 10 September 2023 dan kita masih melanjutkan seri kitab Amsal. Hari ini saya akan membawakan Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 9 di bawah tema mengejar harta terpendam. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang telah memberikan Salomo hikmat yang sungguh amat dalam. Hikmat yang hanya berasal daripadamu. Hikmat yang engkau berikan untuk menjadi pelajaran bagi kami sampai pada masa kini. Hamba berdoa supaya kebenaran tentang Amsal pasal 2 bagaimana kami mengejar harta terpendam itu yang sudah memberkati hamba, dapat memberkati semua Bapak Ibu hari ini, sehingga kami benar-benar dapat mengejar harta terpendam yang sudah Tuhan sediakan bagi kami ribuan tahun yang lalu. Hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Bapak Ibu, sebelum memulai bagian firman Tuhan ini, saya ingin Bapak Ibu melihat video ini. A strange legend claims that 7 people must sacrifice their lives on Oak Island for a mysterious treasure to be found. So far, 6 lives have already been lost. Oak Island has been home to a strange mystery that claims a hidden treasure was buried somewhere on the island hundreds of years ago. No concrete evidence has ever been found to support this claim, but the story has been passed down for many generations. The legends claim that 7 people must lose their lives while looking for the treasure before it will finally be found. Bapak Ibu lihat video tadi, bayangkan untuk mengejar harta terpendam, orang rela bahkan kalau nyawanya pun harus hilang. Harta terpendam yang dikejar itu adalah harta yang duniawi, harta yang dapat habis, harta yang dapat hilang oleh karena dicuri oleh pencuri, harta yang dapat habis oleh karena karat, oleh karena ngengat, oleh karena berbagai hal, oleh karena bencana alam dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengejar harta terpendam, yaitu harta yang tidak dapat dicuri orang, harta yang tidak dapat hangus, harta yang tidak dapat hilang oleh karena karat, rusak oleh karena karat, harta yang tidak dapat dimakan oleh rayap dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan Salomo memberikan nasihat ini dalam Amsal 2 khusus untuk anak laki-lakinya sebagai nasihat yang sangat bijak. Ia meminta anak laki-lakinya yang isinya berupa teguran untuk menuntut hikmat. Berisi kisah dari seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anak laki-lakinya, mendorongnya untuk mengejar hikmat dengan aktif, sehingga anak itu menemukan rasa takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan sebagai tujuan tertinggi yang harus dikejar dalam hidup ini, agar hidup ini dapat menjadi hidup yang berarti. Hikmat yang sama ini diberikan Tuhan kepada kita, diberikan Salomo kepada anak laki-lakinya, diberikan Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari jalan mara bahaya, menyelamatkan kita dari kejatuhan, dari kegagalan, dari segala macam malapetaka. Bapak Ibu, mengejar hikmat ini harus ada dalam diri tiap orang yang mengaku dirinya orang percaya.
Itulah mengejar harta terpendam atau harta karun yang tidak dapat habis oleh waktu, oleh pencuri, tidak lekang oleh zaman. Untuk memudahkan dan membaca bagian pasal 2 ini, saya akan membaginya dalam dua hal berdasarkan kata pertama, yaitu kata jikalau dan kata maka. Mari kita lihat bagian yang pertama dari kata jikalau. Dalam Amsal pasal 2 ayat 1, 2, 3, dan 4, ada beberapa kata jikalau. Mari kita lihat kata jikalau ini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bapak Ibu, kata jikalau ini kata yang sangat penting. Dalam kehidupan kita pun ini kata yang sangat penting. Bapak Ibu ingat, dari kecil orang tua kita selalu bilang, "Nak, kalau kamu itu mau rajin belajar, kalau kamu itu mau, jikalau kamu itu mau kerja keras, jikalau kamu mau melakukan taat pada perintah papa mama dan sebagainya dan sebagainya. Jikalau kamu melakukan hal ini, maka kamu akan berhasil. Kamu akan menjadi orang yang sukses. Kamu akan menjadi orang yang diberkati dan selanjutnya." Sehingga kata jikalau sebagaimana diberikan oleh Salomo kepada anak laki-lakinya, diberikan Tuhan kepada kita. Jikalau kita mau hidup kita berhasil, jikalau kita mau mendapatkan harta terpendam itu, harta karun itu, perak itu, maka kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Mari kita lihat jikalau yang pertama. Jikalau yang pertama bicara tentang tindakan. Bapak Ibu lihat. Jikalau engkau menerima. Jikalau engkau menyimpan. Jikalau engkau memperhatikan, jikalau engkau mencenderungkan hatimu kepada hikmat, kepada firman Tuhan. Apa artinya ini Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat ini gambar apa? Bapak Ibu lihat ini gambar apa? Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu yang biasa dengan musik tahu apa tanda ini. Tanda ini adalah tanda crescendo. Crescendo artinya terjadi peningkatan dalam arti dan dalam tindakan. Kalau dalam paduan suara itu artinya mengeras. Dari kecil-kecil lama-lama menjadi mengeras dan makin mengeras. Tapi saya bicara soal crescendo ini, bicara soal arti dan tindakan. Ada 4 tindakan yang dilakukan dalam jikalau yang pertama. Yaitu apa? Jikalau engkau menerima firman Tuhan, menerima hikmat, menerima kebijakan yang dari Tuhan. Nah, bagian yang pertama ini bicara sesuatu yang boleh dikatakan pasif, menerima. Ya, menerima firman Tuhan. Banyak orang mendengar firman Tuhan, artinya menerima firman Tuhan, tapi tidak pernah menyimpannya, tidak pernah sampai kepada tahap yang kedua. Ya, mereka mendengar khotbah, mereka excited mendengar khotbah, mereka datang ke kebaktian, mereka mendengarkan khotbah. Tetapi sesudah pulang ditanya, tadi Pak Pendeta khotbah apa ya? Padahal baru sampai di ruang makan atau baru sampai di tempat parkiran. Tadi khotbahnya tentang apa ya? Aduh, lupa tuh, nggak tahu khotbahnya tentang apa ya tadi ya. Bapak Ibu, banyak orang hanya sampai kepada tahap ini, tahap pasif. Hanya menjadi pendengar, hanya menjadi penerima. Tapi ada tahap kedua. Jikalau engkau tidak hanya menerima, tapi menyimpan. Nah, bagian yang kedua ini tadi sampai kepada bagian yang lebih dalam. Dia tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, tapi dia menyimpan. Dalam terjemahan asli kata menyimpan ini seperti menyimpan barang berharga. Jadi menyimpan tapi tidak punya arti apa-apa, hanya sampai mendengar, menerima, menyimpan. Saya suka bawa oleh-oleh untuk mama saya kalau saya pulang ke Indonesia. Mama saya suka parfum, atau suka vitamin, atau suka lotion. Nah, kalau saya bawa, saya suka tanya, "Ma, mana ini yang saya kasih?" Mama saya bilang, "Oh ada, saya simpan." Saya suka tanya, "Ma, kenapa Mama cuma menyimpannya? Mama harus memakainya." Bapak Ibu, orang yang mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan menyimpannya saja sampai tahap ini, maka itu tidak berguna. Karena apa? Tidak terjadi apa-apa. Dia hanya sampai kepada tahap
menyimpannya. Tidak berguna sama sekali barang itu seberapapun harganya. Demikian pula dengan firman Tuhan. Hanya mendengar dan menyimpan. Mungkin dia menghafal, ada di kepalanya, tapi hanya sampai situ. Tahap berikut, tahap yang lebih aktif. Ya, dia mendengar, dia menerima, dia menyimpan sebagai barang berharga. Tapi bagian berikut adalah dia memperhatikan. Kata memperhatikan ini bicara soal mempelajari. Orang yang menerima, menyimpan, dan mempelajari firman Tuhan sampai kepada tahap yang lebih tinggi. Kenapa? Dia punya kehausan secara kognitif untuk belajar firman Tuhan yang dia dengarkan. Sesudah dia mendengar khotbah di gereja, mendengar Bible study, lalu dia mulai menghafal bagian itu. Dia mulai men-storage-nya, menyimpannya dengan sebagai barang yang berharga. Tapi sesudah itu dia mulai belajar lagi, mempelajarinya kembali karena kehausan secara kognitif. Tapi kalau stop sampai di situ, tetap tidak berguna. Tidak ada perubahan hati, tidak ada perubahan sikap, tidak berguna. Sama seperti orang yang senang sekolah. Sekolah terus, tapi tidak pernah sampai ke tahap mengaplikasikan, tahap bekerja. Ada seorang teman saya, dia senang sekali sekolah. Tiap kali ditanya, oh kamu udah kerja di mana? Kamu udah lulus? Sudah. Oh saya belum mau kerja, saya mau belajar lagi, sekolah lagi. Dia sekolah terus, tapi tidak pernah bekerja. Untuk apa Bapak Ibu? Nah, tahap yang keempat ini diberikan Amsal sebagai tahap yang penting. Penekanan yang sangat penting. Tidak cukup untuk menerima, tidak cukup untuk menyimpannya, tidak cukup untuk memperhatikannya atau belajar bagian itu, tapi yang terpenting adalah bagian yang terakhir. Mencenderungkan hatimu kepada firman Tuhan, kepada hikmat itu. Terjemahan King James Version katakan, apply your heart to understanding. Kata mencenderungkan di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata membungkuk. Ya, bahasa Inggris pakai apply, aplikasi, artinya sesudah kita membaca, mendengar firman Tuhan, kita menghafalnya, kita menyimpannya, kita mempelajarinya, kita tidak sampai situ, tapi kita mengaplikasikan dalam hidup hari-hari. Ketika bahasa Ibrani bicara soal mencenderungkan, kata Ibrani ini dipakai dalam arti membelokkan atau membungkuk. Artinya, kita tunduk kepada firman Tuhan. Kita membungkuk kepada firman Tuhan itu. Kita tidak hanya meng-apply dalam hidup kita hari-hari, mempraktekannya, menyimpannya seperti barang berharga, tapi kita tunduk, bungkuk di bawah otoritas firman Tuhan. Dan bukan sebaliknya. Saat ini banyak orang membengkokkan firman Tuhan. Kalau bisa firman Tuhan yang masuk ke dalam gaya hidup saya. Kalau bisa firman Tuhan yang mengikuti gaya hidup saya. Kalau bisa firman Tuhan yang membengkokkan sesuai dengan cara hidup saya. Cara hidup duniawi. Supaya apa? Supaya saya bisa diterima di masyarakat. Firman Tuhan dibengkokkan demi mendukung kebiasaan hidup kita yang hidup dalam dosa, membenarkan dosa, kompromi, menyenangkan hati orang lain, dan toleransi. Bapak Ibu, banyak orang Kristen membuat kebenaran firman Tuhan seperti salad bar. Bapak Ibu tahu salad bar? Kalau Bapak Ibu pernah ke restoran yang menyiapkan salad bar, Bapak Ibu bisa memilih apa saja di situ. Oh, saya nggak mau kacang merah ini, saya nggak mau kacang hitam, saya nggak mau kacang tanah, saya mau ini, saya mau almond, saya mau ini, saya mau kacang-kacang yang lain, saya tidak mau ini itu. Kita memilih Bapak Ibu seperti salad bar. Oh, ini cocok dengan karakter hidup saya, cocok dengan pergumulan saya. Bagian itu tidak cocok, saya tidak mau. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan seringkali kita buat seperti salad bar. Kita memilih bagian mana yang kita suka untuk lakukan, bagian mana yang kita tidak mau lakukan karena menyentuh bagian yang paling sensitif, atau bagian yang masih kita sukai untuk lakukan untuk hidup di dalam dosa. Kita tidak suka bicara soal kemalasan, kita tidak suka ketika firman Tuhan bicara atau menegur kita tentang materialisme. Kita tidak suka ketika firman Tuhan menegur kita tentang egois kita, tentang pornografi, tentang berbagai hal kepelitan kita dan hal-hal lain yang kita rasa tidak bicara sesuai dengan keinginan saya, kesenangan saya. Kalau bisa, bicaralah sesuai dengan apa yang saya suka. Saya senang kalau firman Tuhan bicara soal berkat, soal janji tentang kesuksesan, soal janji tentang hal-hal yang menyenangkan hati saya, tidak bicara tentang pertobatan terhadap dosa-dosa tertentu. Bapak Ibu,
Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah dengar kalau AI akan segera menulis Alkitab baru yang diprediksi bisa ditulis dalam waktu kurang dari 2 tahun. Yuval Noah Harari, pembicara dalam Forum Ekonomi Dunia WEF, dia mempromosikan gagasan untuk AI bisa menuliskan Alkitab dalam waktu kurang lebih dari 2 tahun dengan mendelete, dengan menghapus bagian-bagian tertentu dari Alkitab yang dianggap melukai hati orang lain, yang dianggap bisa merusakkan kedamaian dalam dunia ini, yang dianggap merupakan bagian yang tidak disukai oleh banyak orang, sehingga orang tidak mau membaca Alkitab. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya karena manusia tidak suka untuk mencenderungkan hatinya kepada firman Tuhan, membungkukkan hatinya kepada firman Tuhan, tapi sebaliknya. Saya nggak tahu Bapak Ibu lihat promosi dari JC, The Book of Clarence, yang movie yang akan keluar Januari 2024. Merupakan movie tentang Tuhan Yesus yang benar-benar mocking, menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus, bahkan menghina kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dunia inginkan Bapak Ibu. Dunia ingin supaya firman Tuhan dibengkokkan sesuai dengan natur manusia yang berdosa. Kita tidak mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Banyak orang Kristen bahkan gereja pun melakukannya. Apa akibatnya kalau firman Tuhan tidak diaplikasikan? Bahkan kalau bisa firman Tuhan kita tidak mau tunduk terhadap otoritasnya. Apa yang terjadi kalau sampai kita membengkokkan firman Tuhan kepada gaya hidup kita? Yang terjadi adalah kehancuran moral. Yang terjadi adalah kehancuran hidup manusia. Kehancuran generasi berikut. Kehancuran dalam banyak hal. Dalam hal tindak laku kita yang kita lakukan dalam dunia ini. Saya baca satu kisah tentang sebuah gereja yang berusia 200 tahun. Tiba-tiba gereja itu hilang begitu saja. Gereja itu namanya Gereja Kebangkitan Kristus di desa Komarovo, Rusia. Dia dibangun tahun 1809, tapi awal Oktober 2008 kemarin, seseorang mengambil bata demi bata dari gedung gereja ini. Dan apa yang terjadi? Gereja itu runtuh, Bapak Ibu. Gereja itu hancur. Rupanya ini banyak terjadi di Rusia ketika gedung-gedung yang bersejarah dibongkar dengan diambil batu batanya satu demi satu. Bapak Ibu, kalau hanya batu bata gereja yang hancur, gedung gereja yang hancur, mungkin tidak apa-apa. Tapi yang menyedihkan sekarang adalah landasan teologi gereja hancur satu demi satu. Karena apa? Karena kompromi. Kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan tunduk atau membengkokkan diri kepada gaya hidup manusia dalam dunia ini yang penuh dengan keberdosaan. Saat kita mulai membengkokkan kebenaran firman Tuhan dengan kompromi, gereja hancur dan akan hilang. Demikian pula hidup dan kesaksian orang percaya. Bapak Ibu, ini jikalau yang pertama. Jikalau yang pertama ini bicara soal bagaimana kita menerima firman Tuhan, men-storage-nya, menyimpannya, lalu kita mempelajarinya dengan hasrat yang tinggi, kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak sampai situ, kita mengaplikasikannya. Kita tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Nah, jikalau yang kedua dalam ayat 34, bicara sesuatu yang lebih dalam lagi. Bicara soal apa? Bicara soal motivasi. Ayat 34 katakan, jikalau engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bapak Ibu, bagian yang kedua ini, bagian pertama bicara soal tindakan, aktivitas. Bagian kedua ini lebih bicara soal motivasi dari dalam hati kita. Kalau kita ingin hidup kita seperti bagian berikutnya dalam ayat 5 dan seterusnya, maka kita harus melakukan jikalau ini, jikalau yang kedua, yaitu apa? Kita mengejar kebenaran firman Tuhan, kita mengejar hikmat dengan hati yang dimotivasi oleh apa? Kerinduan yang dalam, dimotivasi oleh rasa haus, dimotivasi oleh rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya senang kalau mempelajari sifat laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Tuhan menciptakan seorang laki-laki itu ketika dia jatuh cinta seperti hunter. Artinya apa? Dia mengejar. Perempuan itu adalah
Ciptaan Tuhan yang memang diciptakan untuk menanti, menunggu, dikejar. Nah, kalau laki-laki jatuh cinta, mereka akan mengejar. Dan insting untuk mengejar itu memang ditaruh Tuhan dalam diri tiap laki-laki. Keinginan untuk mendapatkan, mengejar, haus. Dia akan lakukan segala macam cara untuk mendapatkan perempuan yang dikasihinya, yang dijatuh cintahinya. Demikian pula dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Untuk mengejar hikmat, mengejar firman Tuhan, mengejar harta terpendam ini, kita harus punya motivasi yang kuat dari dalam diri kita, yaitu apa? Berseru kepada pengertian, tidak hanya berseru, menunjukkan suaramu, mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bapak Ibu lihat video tadi, ketika orang mengejar harta terpendam, apapun dia korbankan. Korbankan keluarga, korbankan anak, istri, bahkan korbankan nyawanya sendiri. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Harus ada sikap hati haus dan lapar, kerinduan mengejar seperti orang mengejar harta yang berharga, harta terpendam. Kita tidak hanya menjadi pendengar, kita tidak hanya menyimpannya, kita hanya tidak punya kerinduan untuk mempelajari dan mengaplikasikan, tapi kita terus mengejar tiap hari. Seperti bangun pagi itu ada kehausan, kerinduan, kalau sampai saya belum mendapatkan kebenaran firman Tuhan, belum mengejar hikmat ilahi itu, ada sesuatu yang kurang dari dalam diri saya. Saya baca satu kisah tentang sebuah tambang di Australia yang baru saja ini menghasilkan apa yang diyakini oleh pemiliknya sebagai 2 spesimen emas terbesar dalam sejarah. Batu terbesar beratnya 198 pound, diperkirakan ini mengandung 143 pound emas. Total harganya bernilai sekitar 2,6 miliar US dollar. Batu yang kedua beratnya 132 pound, nilainya sebesar 1,95 miliar US dollar. Sehingga diperkirakan bahwa harga batu ini dengan mineral yang ada di dalamnya berkisar sekitar 10,4 miliar US dollar. Bapak Ibu, orang yang pernah bekerja di tempat ini namanya Henry Dole. Dia bekerja di tambang emas Betahan ini lebih dari 45 tahun. Dia katakan demikian. Dia bilang, mereka telah menggali emas di tempat itu selama 45 tahun. Dan yang paling mengherankan, mereka pikir itu akan habis, tapi ternyata tidak. Malah mereka masih mendapatkan emas yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih mahal lagi, dan lebih berharga lagi. Hal yang sama terjadi dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak pernah habis. Hikmat Tuhan adalah hikmat yang tidak pernah habis. Makin kita menggalinya, makin kita haus, makin kita mencarinya, makin kita mendapatnya, kita akan mendapatkannya lagi yang baru dan baru. Sekian lama 34 tahun saya sudah menjadi orang Kristen yang boleh dikatakan Kristen sungguh-sungguh dalam Tuhan 34 tahun. Tapi saya belajar. Ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan ini yang dulu kedalamannya hanya 1 meter. Makin lama saya pelajari, makin dalam, makin 2 meter, 3 meter dan seterusnya. Bukan sebaliknya. Oh, saya sudah tahu bagian firman Tuhan itu, nggak perlu dipelajari lagi. Tidak Bapak Ibu. Saya makin mempelajari kebenaran firman Tuhan, saya makin tahu bahwa kedalamannya yang saya peroleh belum seberapa. Malah tiap hari ketika saya mempelajarinya, ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Tidak pernah usang, selalu sesuai dengan perkembangan zaman, selalu relevan. Dan yang menakjubkan, berkat dari dalam firman Tuhan itu tidak pernah habis. Sama seperti emas tadi, tidak pernah habis. Dan itu membuat saya haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Desperate, ingin mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bapak Ibu, mengejarnya seperti orang mengejar harta berharga. Seperti orang yang lapar, yang mencari makanan, yang haus, mencari air. Seperti itulah kita mengejar hikmat Tuhan. Dan ini merupakan proses panjang seumur hidup kita. Nggak ada orang bisa katakan, oh saya sudah selesai baca firman Tuhan, bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali, dan selesai. Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Kebenaran itu akan selalu baru tiap-tiap hari. Apa yang terjadi kalau kita mengejar firman Tuhan seperti kita mengejar harta terpendam?
Apa yang terjadi kalau kita tidak hanya menerima kebenaran firman Tuhan, tidak hanya menyimpannya, tidak hanya mempelajarinya, tapi mengaplikasikannya bahkan dengan motivasi yang baru tiap hari, mengejarnya, tunduk kepadanya, mengejarnya seperti orang mengejar harta berharga, harta karun, harta terpendam. Maka bagian kedua ini, maka Amsal 2 ayat 5 dan ayat 9. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Bapak Ibu, ayat 5 dan 9 bicara soal benefit. Maka kalau kamu mau rajin belajar, maka kamu pasti akan berhasil. Kalau kamu mau menjadi seorang pekerja keras, kamu akan sukses. Kamu akan diberkati. Kalau kamu begini, sama dengan bagian ini. Jikalau kamu ayat 1 sampai 4 tadi, maka ayat 2 dan 9 tadi bicara benefit yang akan kita peroleh, akibat, hasil akhir yang akan kita peroleh. Kalau kita desperate mengejar harta karun, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan hikmat dengan rasa haus dan lapar. Jika kita melakukannya, kita akan memperoleh apa Bapak Ibu? Dalam ayat 2 dan 9 ini katakan, ayat 5 dan 9, maaf, ayat 5 dan 9 katakan, kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, mendapat pengenalan akan Allah, mengerti kebenaran, mengerti keadilan, kejujuran, jalan yang baik, Bapak Ibu. Artinya dengan kata lain, kita mendapatkan hikmat dan kebijakan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Bapak Ibu bisa bayangkan alangkah sempurnanya hidup kita kalau kita mendapatkan semua hal ini. Saya yakin semua orang Kristen yang telah menjadi Kristen menginginkan semua hal ini. Bahkan dunia pun menginginkan semua hal ini. Siapa yang tidak menginginkan? Tidak menginginkan pengertian tentang Tuhan, takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, tahu kebenaran, hidup bijak, hidup adil, tahu apa artinya adil, jujur, menempuh jalan yang baik. Saya tahu, harus ke kiri, harus ke kanan. Saya tahu apa yang harus saya pilih secara bijak. Bapak Ibu, siapa yang tidak mau hal-hal ini? Tentu kita semua ingin memperoleh semua hal ini. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita takut akan Tuhan. Makin kita takut akan Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan hikmat. Awal daripada segala hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan ini menghubungkan rasa hormat kita kepada Tuhan, bukan sekedar rasa takut, tapi rasa hormat kita kepada Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka takut akan Tuhan akan lahir dalam diri kita. Ketika itu lahir dalam diri kita, kebijaksanaan sejati juga lahir dalam diri kita. Dan semua ini akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Akan menghasilkan rasa puas dalam diri kita. Rasa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Inilah tujuan tertinggi menjadi orang Kristen. Pengenalan akan Allah. Hosea 6 ayat 6 katakan, Tuhan tidak sekedar menyukai korban sembelihan. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Dia lebih daripada korban apapun. Kita bisa mempersembahkan seluruh harta yang kita miliki, seluruh dunia ini, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak akan menyukakan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, mengenal Dia. Dengan mengenal Dia, kita makin punya rasa puas, damai sejahtera, punya rasa cukup, dan itulah yang dicari oleh seluruh dunia ini. Paulus katakan satu-satunya yang bisa membuat kita merasa puas, rasa cukup, rasa damai dalam hati kita adalah pengenalan akan Tuhan. Dan itu sesuatu yang harus kita kejar. Bapak Ibu lihat seperti para pengejar harta terpendam. Mereka tidak hanya bermimpi, saya mimpi di sana ada harta terpendam. Dan tidak melakukan apa-apa. Tidak Bapak Ibu. Mereka mengejar harta terpendam itu. Mereka pergi ke tempat yang jauh, berlayar, jalan kaki, masuk hutan, naik gunung, demi mendapatkan harta terpendam. Sama dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hikmat. Kita tidak bisa mendapatkan hikmat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak punya hati untuk mengejar. Dan pengejaran itu dimulai dengan pengenalan akan Tuhan. Sesuatu yang harus kita kejar dalam hidup kita tiap-tiap hari. Filipi 3 ayat 10 katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuannya, dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Hosea 6 ayat 6, Yeremia 9 ayat 23 ayat 24. Bapak Ibu bisa baca situ. Pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan. Jelas Bapak Ibu, benefit yang kita dapatkan dari mengejar hikmat Tuhan dengan rasa haus dan lapar ini, keuntungan mengenal Tuhan dan hidup takut Tuhan adalah hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. 2 Petrus 1 ayat 2 katakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu lihat, pengenalan akan Allah menghasilkan damai sejahtera. Kasih karunia akan melimpah dalam hati kita. Damai sejahtera itu akan meningkat dalam hidup orang percaya kalau kita mencari Tuhan. Haus firman Tuhan, haus akan hikmatnya, haus untuk mengenal Dia. Damai di sini dan ketenangan di sini tidak bicara tentang keadaan tanpa masalah, tidak sama sekali Bapak Ibu. Damai sejahtera di sini adalah ketenangan dalam hati, rasa percaya diri, stabilitas, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi keadaan sulit sesulit apapun, ada masalah hidup sebesar apapun. Kita tidak panik, kita tidak khawatir melihat kondisi dunia yang kacau balau seperti sekarang. Kita tidak menjadi panik. Ada damai sejahtera Allah dalam hati kita karena kita tahu Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kita mengenal pribadi Dia. Kita mengenal karakter Dia. Kita mengejar Dia, mengejar hikmat Dia. Sehingga damai sejahtera itu Tuhan taruh dalam hati kita sebagai benefit, sebagai hasil akhir, dampak pengenalan akan Allah, dampak mengejar Dia, dampak mencari Dia. Kita tidak perlu takut karena kita tahu Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Kita tidak perlu menempuh jalan orang fasik, jalan yang licik, jalan yang curang, jalan yang membawa kita kepada malapetaka. Tidak. Kita menempuh jalan lurus karena kita tahu Tuhan tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Bukan jatuh kepada pikiran yang sempit, yang panik, yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi kenapa pertanyaannya Bapak Ibu? Kenapa orang Kristen tidak mau berbuat ini? Kenapa orang Kristen sibuk mengejar harta duniawi, tapi tidak harta terpendam yang tidak dapat dicuri oleh pencuri ini? Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan dunia ini sekarang. Khususnya di Amerika. Perampokan di mana-mana. Saya punya mobil Kia dan orang yang tempat bengkel yang saya biasa perbaiki mobil saya katakan, mobil Kia ini adalah mobil yang paling gampang dicuri di mana-mana. Bukan dicuri onderdilnya Bapak Ibu, dicuri semuanya sekalian, mobilnya dicuri. Bapak Ibu, ketika kita mengejar harta terpendam, kita tidak perlu takut dicuri karena itu ada dalam hati kita, tidak dapat dicuri oleh siapapun. Kenapa kita tidak mau mengejar harta terpendam ini? Kadang-kadang saya pikir, kadang-kadang kita ini seperti kecoa Bapak Ibu. Kecoa ini binatang yang sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Tahukah kita bahwa kecoa dapat terus hidup berhari-hari, bahkan berminggu-minggu setelah kepalanya dipenggal? Itu karenanya orang Indonesia selalu bilang kalau orang yang bodoh, mereka bilang, dasar kamu otak kecoa. Bapak Ibu kenapa? Karena sesudah kepalanya dipenggal, kepala dan badannya ini tetap dapat hidup selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu karena tekanan darah, sirkulasi pernapasan mereka tidak dikendalikan oleh otak mereka. Mereka dapat merasakan dan berjalan-jalan meski tanpa kepala. Badannya bisa terus berjalan tanpa kepala. Dan lebih menyeramkan lagi Bapak Ibu adalah kepala mereka juga akan bertahan. Namun tidak ada yang akan berfungsi secara efektif. Tubuh mereka akan berkeliaran tanpa tujuan, tanpa memori, sampai akhirnya mati kelaparan. Kepala juga akan bertahan dengan antene, tetap berdenyut, tapi tidak dapat bergerak atau berdampak apapun pada lingkungannya. Dua bagian terpisah dari satu tubuh, hidup, namun sama sekali tidak efektif, alias useless. Bapak Ibu sama dengan orang Kristen yang tidak mengejar kebenaran firman Tuhan. Sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun tapi tidak punya kerinduan membaca firman Tuhan. Tidak punya kerinduan mendengar firman Tuhan. Tidak punya kerinduan untuk men-storage-nya, menyimpannya. Tidak punya kerinduan untuk mempelajarinya, apalagi untuk mengaplikasikannya. Untuk tunduk, untuk bungkuk terhadap firman Tuhan. Tidak punya rasa haus dan lapar terhadap kebenaran firman Tuhan. Nggak baca firman Tuhan biasa-biasa saja. Bapak Ibu, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang useless.
seperti kecoa yang tidak berguna tadi, yang sudah dipenggal kepalanya tapi seolah-olah berjalan tapi tidak berfungsi apa-apa, tidak berguna, tidak menghasilkan damai sejahtera dalam hidupnya, tidak punya hikmat, bergerak berdasarkan kehendak diri sendiri, tidak punya kepuasan dalam hidupnya. Tapi herannya banyak orang Kristen mau hidup seperti kecoa yang dipenggal seperti tadi. Banyak orang Kristen tidak mau mencari keuntungan dengan mengejar harta karun yang berharga. Harta karun yang paling berharga dalam dunia itu, itulah kebenaran firman Tuhan. Itulah hikmat Tuhan. Itulah sebabnya ketika Salomo ditanya dalam mimpinya, kamu mau apa? Kamu mau harta, kamu mau kerajaan, kamu mau sebagainya. Salomo tidak memilih semua itu. Salomo memilih hikmat Tuhan. Berikanlah aku hikmat. Bapak Ibu, itulah yang kita kejar. Jangan sampai kita menjadi seperti kecoa tadi. Banyak orang mengumpulkan harta dalam dunia ini yang habis dimakan oleh ngengat, dicuri, kena karat, kena bencana alam dan sebagainya, yang bisa habis dalam sesaat. Kemarin ada tetangga saya kehilangan barang-barang dalam mobilnya, dari mobil plumbingnya sebanyak 20.000 US dollar. Sejak dia kehilangan mobilnya, dia simpan mobilnya di tempat yang spesial. Biasanya dia hanya taruh di jalan sembarang. Tapi Bapak Ibu, bukankah ketika kita mengumpulkan harta dalam dunia ini, mengejar harta dalam dunia ini, itu semua bisa habis, bisa menguap? Kenapa kita tidak mengumpulkan harta terpendam yang adalah firman Tuhan, yang adalah hikmat, yang tidak dapat dicuri, tidak dapat hancur, tidak dapat karat, tidak dapat hilang oleh karena berbagai hal. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berbeda dari dunia ini. Orang Kristen yang hidup dengan penuh hikmat, hidup mengalirkan damai sejahtera Allah dalam hatinya, hidup puas, hidup cukup. Oleh karena apa? Dia menyimpan kebenaran firman Tuhan, melakukannya, tunduk, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak bodoh dengan mengejar harta dunia ini, tapi tidak mengejar kebenaran firman-Mu. Tidak haus terhadap kebenaran firman-Mu. Tidak peduli terhadap kebenaran firman-Mu. Hanya mungkin mendengarnya saja, menyimpannya saja, tapi berhenti sampai di situ. Tolonglah kami untuk menjadi orang Kristen yang mengejar hikmat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, seperti orang mengejar harta terpendam. Seperti orang yang haus, seperti orang yang jatuh cinta, mengejarnya sampai mendapatkannya dan tidak pernah puas. Tolonglah kami untuk memperlakukan kebenaran firman Tuhan itu, karena kami yang mengalami keuntungannya. Kami yang mendapatkan pengenalan akan Allah, kami yang mendapatkan damai sejahtera, kami yang mengalami keuntungan demi keuntungan di tengah dunia yang penuh dengan goncang-gancing yang tidak karuan. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan ini membawa kami, memotivasi kami untuk mengejar kebenaran firman Tuhan, mengejar hikmat seperti orang mengejar harta terpendam. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati saya sungguh dapat menjadi bagian dari hidup kita. Hidup kita dalam dunia ini tidak akan lama lagi, dunia ini pun tidak akan lama lagi, tapi kebenaran firman Tuhan akan tinggal tetap bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Kita terus doakan untuk malam misi kita yang sebentar lagi tanggal 16 September minggu depan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati malam misi kita dengan berkat yang luar biasa. Mari kita mengakhiri ibadah kita menundukkan kepala kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.